Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi bersama saya Devian Hermanto, CGP Angkatan 10 dari SDN Rauma 12 Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini saya sudah membersamai yaitu Pak Bayu sebagai guru PJOK kelas 1 sampai kelas 6 dan dari bersama kakak saya yang cantik ini Ibu Lili. Ya, gimana kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik Pak Devian. Ya, Pak Bayu gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Pak Bayu, kita di sini akan melakukan pasca observasi. Yang mana kemarin itu pada saat observasi saya melihat, mengamati dan pelajari bagaimana Pak Bayu mengajar anak kelas 6 ya Pak Bayu ya? Pak Bayu ya? 5 kelas 5 ya? Kelas 5 sudah saya amati, sudah saya pelajari apa yang sudah Pak Bayu lakukan. Gimana perasaannya Pak Bayu setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah, kalau dari pribadi saya cukup puas Pak dengan kemajuan yang saya lakukan kemarin Pak. Oke, Pak Bayu, kemarin Pak Bayu sudah pada saat pra observasi juga sudah berbicara ke saya mengenai dengan tujuan dan area pengembangan. Boleh diceritakan kembali Pak Bayu tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Pak Bayu laksanakan pada saat observasi? Yang pertama tujuannya dulu ya. Ya, boleh. Tujuannya dulu peserta didik diharapkan bisa meningkatkan kreativitas mereka tentang gerak dasar, lari dan lompat ya, kombinasi variasi dan kombinasi Pak ya. Jadi saya sebenarnya juga agak mention sedikit bertanya-tanya dalam hati saya, bisa nggak sih kelas 5 itu menciptakan sebuah produk khususnya di olahraga. Nah, terus selama ini kan hanya di guru kelas saja ya, produk itu merupakan adalah wujud ya Pak. Sedangkan di olahraga itu berbentuk sebuah gerakan ya Pak ya. Nah, makanya saya coba dan alhamdulillah persentase saya 80% ya Pak. Ya, siswa aktif dan mereka senang dengan kegiatan pembelajaran yang baru ini Pak. Nah, terus untuk area pengembangannya saya melakukan berdiferensiasi, yaitu grade A, grade B, grade C atau high, terus ada yang medium, ada yang low. Supaya apa? Supaya nanti peserta didik juga bisa meningkatkan kapasitasnya, kreativitas mereka Pak. Mungkin perbedaannya yaitu kalau misalnya high nanti kita buat 7-10 gerakan, yang medium 5-7 gerakan, sementara yang low itu kita bikin 3-5 gerakan tergantung kapasitas peserta didik. Pak Bayu tadi sudah, alhamdulillah sudah masuk ke persentase ya. Jadi menurut Pak Bayu sudah 80% Pak Bayu. Penilaian pribadi saya 80% Pak, saya rasa. Hanya mungkin mungkin kan ini masih baru ya Pak ya. Tapi ada beberapa miskomunikasi ya, itu wajar lah. Tapi menurut saya sih dilihat dari muka peserta didik itu sangat gembira dengan model yang baru ini juga. Seperti itu. Baik Pak Bayu, untuk persentase 80%, kalau di total dari 100%, 20% kira-kira faktor apa Pak Bayu yang menurut Pak Bayu belum bisa sampai 100%? Oke. Mungkin yang pertama adalah kita kan nggak bisa langsung kan berorientasi pada peserta didik, nggak bisa langsung kita kasih visi dulu. Mungkin pada saat pembelajaran juga masih ada yang saya sudah menjelaskan, masih ada yang bertanya Pak ini bagaimana ya, kita fasilitasi ya Pak. Terus yang kedua mungkin kan kita bikin anggota kelompok ya Pak. Kita bikin anggota kelompok, tapi mungkin ada beberapa peserta didik yang kurang aktif, terus masih mengikut sama yang mungkin ada leadernya. Seperti itu sih Pak. Berarti nilai pribadi saya. Berarti yang saya tangkap itu kaitan dengan pengelolaan kelas ya Pak Bayu. Siap Pak. Ya, pengelolaan kelas. Pak Bayu, kalau misalnya pengelolaan kelas, apa yang akan Pak Bayu lakukan supaya ketercapaian itu bisa sampai maksimal, misalkan bisa berkaitan dengan pengelolaan kelas tersebut?
yang mungkin mungkin saya evaluasi diri saya sendiri ya Pak ya. Kira-kira apa kekurangan apa, mungkin saya akan apa ya, melihat lagi peserta yang kurang aktif, bagaimana ramuannya supaya peserta yang kurang aktif ini bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Ya nanti saya juga berkonsultasi juga sama rekan kerja saya ya, itu Pak Devian Hermanto, supaya sama-sama kita memecahkan apa nih kira-kira, karena kan di setiap sekolah ya, apa ya, karakter peserta didiknya juga beda-beda ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Tadi saya melihat Pak Bayu bicara dengan evaluasi dan bicara dengan berkonsultasi seperti itu. Kapan kira-kira Pak Bayu ingin merealisasikan berkaitan dengan evaluasi dan konsultasi sama sejauh tersebut? Kapan kira-kira untuk bisa mengevaluasi? Ya, apakah Pak Bayu kalau misalnya dilihat dari apakah dilakukan dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk merefleksikan gitu, pembelajaran? Kalau tadi kan Pak Bayu menyebutkan evaluasi ya, akan mengevaluasikan pembelajaran itu. Saya sih minimal seminggu sekali Pak ya. Kalau kita berbicara sehabis pembelajaran, kadang saya juga merefleksi diri dengan teman saya tanya ke saya atau saya tanya ke teman saya, jadi sama-sama refleksi diri mana yang kurang, terus sama-sama masukan dari teman saya atau masukan dari saya ke teman saya juga sama-sama kita lakukan gitu, Pak. Karena kan jujur aja kita nggak mungkin nilai diri sendiri ya, bisa nilai diri sendiri, tapi yang kayaknya sih yang lebih objektif masukan-masukan dari rekan sejawat sih bagus juga gitu Pak. Minimal seminggu sekali Pak. Bahkan ada itu kan yang target maksimal Pak ya, yang kadang habis ngajar seperti kayaknya yang kurang ini, bahkan habis ngajar pun langsung refleksi Pak habis ngajar gitu Pak. Jadi memang kalau ditanya apa namanya jadwal ya itu kan tentatif ya Pak ya, tapi minimal seminggu sekali ya, kalau bisa sih sehari sekali gitu. Benar bisa itu Pak, biar gak lupa gitu Pak. Baik, ya Pak Bayu, menurut Pak Bayu ada nggak sih selain dari konsultasi, evaluasi itu, biar untuk menutupi apa namanya biar Pak Bayu itu bisa lebih baik lagi, ada nggak cara lain menurut Pak Bayu untuk bisa apa namanya menyempurnakan yang tadi Pak Bayu sebutkan tadi pengelolaan kelas itu, selain dari evaluasi, selain dari apa namanya, selain dari konsultasi sama rekan sejawat, ada nggak kira-kira Pak Bayu? Ada Pak, yaitu saya selalu melihat referensi dari mungkin dari video atau apa ya, kan kebetulan kemarin habis PPG ya Pak ya, dari dosen-dosen, dari rekan sejawat ya. Karena menurut saya ya kadang berpikiran diri saya, kenapa sih ngajar tuh seperti ini dengan bikin suasana yang baru gitu Pak. Makanya referensi dari mungkin YouTube atau rekan sejawat atau dosen atau gimana saya tampung, saya kelola, bisa gak sih jawabannya, bisa gak sih. Nah semua itu nggak bisa kalau kita nggak lakukan Pak. Lebih baik mencoba gagal daripada tidak melakukan sama sekali. Baik Pak Bayu, Pak Bayu sudah menerangkan tindak lanjut bagaimana Pak Bayu yang pertama akan melakukan evaluasi, melakukan konsultasi dengan rekan sejawat, terus mencari referensi terus juga Pak Bayu juga kenal juga sama dosen-dosen Pak Bayu ya, semenjak yang ikut PPG kemarin ya. Yeah. Jadi bisa berarti kayak akan ini ya, kayak akan referensi dan kayak akan apa namanya masukan-masukan biar kita lebih baik lagi. Jadi Pak Bayu, menurut Pak Bayu harapan ke depan Pak Bayu itu seperti apa kalau misalkan harapan Pak Bayu sebagai guru PJOK itu harapan ke depan apa untuk anak-anak murid kita di tahun 2012? Harapan saya untuk anak murid peserta di usia 2012 ya, lebih meningkatkan kreativitas mereka, tapi ada tapinya Pak, itu tidak akan jalan kalau tidak dari diri kita yang sendiri menggali kreativitas mereka Pak.
Jadi kita harus menggali kreativitas mereka dengan cara apa? Nah, kita harus juga banyak memberikan apa? Menggali referensi lah, Pak, supaya mungkin model pembelajaran apa yang kita paling tepat digunakan pada peserta didik kelas 12. Apalagi sekarang kan kurikulum kita yang berorientasi pada peserta didik, Pak. Kita hanya jembatan saja, tapi kalau jembatannya nggak kuat, pasti kan ada ketika nyebrang jatuh, Pak. Kita harus cari referensi yang bikin kira-kira apa sih yang bisa menggali kreativitas mereka. Model pembelajaran apa sih biar mereka menarik, biar senang. Kan definisi PNKES kan senang, Pak. Raut muka siswa kan kelihatan bahagia atau tidak. Jadi sih, Pak. Luar biasa Pak Bayu. Jadi guru ini Pak Bayu ini guru yang paling kreatif di sekolah yang ke-12. Jadi luar biasa punya Pak Bayu. Jadi harapan Pak Bayu memang luar biasa. Harapannya buat menggali kreativitas anak-anak. Iya. Semoga tercapai Pak Bayu. Ya. Baik Pak Bayu, itu saja yang perasaan gimana Pak Bayu setelah habis melakukan pasca observasi, perasaannya Pak Bayu apa lega apa gimana? Lega, Pak, sangat puas karena jujur aja kan manusia saling menilai, Pak. Puas, lega, Pak. Ya, semoga Pak Deden terasa juga ceritanya. Amin. Terima kasih Pak Bayu. Baik Pak Bayu, saya ucapkan terima kasih sudah mengganggu waktunya, sudah mengganggu aktivitasnya, bersedia untuk saya lakukan pasca observasi. Dari awal kita sudah bertemu dari pra observasi, dan pasca observasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pak Bayu juga merasa puas, merasa bagaimana Pak Bayu itu berbicara melakukan observasi ini jadi lebih tertata ya Pak Bayu. Jadi Pak Bayu lebih merancang harapannya itu lebih paham tahapan 1, kedua, ketiganya lebih paham lagi. Baik Pak Bayu, sehat selalu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama, Ibu.